Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida, dan yang terhormat kepada teman-teman saya dan orang tua saya di rumah, guru-guru saya. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang mutafak, yaitu suatu hukum yang tertulis. Di sini dijelaskan bahwa mutafak ini ada 4 macam. Pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, ketiga ada Ijma, kemudian keempat ada Qiyas. Kemudian pertama yaitu Al-Quran. Nah, di sini di mutafak ini dijelaskan bahwa kedudukan Al-Quran itu yang paling tinggi di hukum Islam, yaitu di dalamnya terdapat syariat-syariat, kemudian kejadian-kejadian yang dibuat untuk tadabbur dan lebih baik lagi, dan kemudian di dalamnya juga mengajarkan tentang larangan-larangan manusia, hal-hal haram, kemudian yang halal yang mana, dan amar ma'ruf nahi munkar, yang baik dan yang buruk. Kemudian ada juga yang lebih universal, yaitu ada hukum tata negara ataupun hukum keluarga dan yang lain-lain. Semua terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua dari mutafak ini atau hukum yang sudah ditulis, itu yang kedua ada As-Sunnah, yaitu sebuah yang di bawahnya Al-Quran kedudukannya, yaitu pertama Al-Quran dulu, yang kedua As-Sunnah. Nah, di As-Sunnah ini terdapat berapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama ada perkataan. Nah, di As-Sunnah ini ciri-cirinya, yaitu semua yang dilakukan Nabi, atau perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, atau ucapannya Nabi. Nah, di sini dijelaskan fungsinya dari As-Sunnah ini adalah bisa menjadi sumber hukum dan menjadi kias ataupun analogi dari Islam. Kemudian yang dari As-Sunnah ini beranak lagi menjadi ijma dan qiyas. Kalau ijma adalah suatu sumber hukum yang disepakati oleh pemimpin-pemimpin ataupun yang paham tentang Islam, yaitu yang disepakati. Contohnya Al-Quran itu kedudukan paling tinggi, As-Sunnah yang kedua. Kemudian di sini ijma dibagi menjadi 4, ada ijma syar'i, sukuti, qati, dan zanni. Nah, yang disepakati ini contohnya apabila seperti hal-hal hukum atau yang lain yang tidak dijelaskan di Sunnah atau Al-Quran, sedikit dijelaskan di Sunnah Al-Quran, kemudian disepakati sendiri dengan bertumpuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat ada qiyas. Qiyas ini ada analogi ataupun perumpamaan dalam Islam. Pertama ada di sini qiyas ada 4, yaitu ada aula, musawi, dolalah, dan syib. Kalau qiyas aula ini biasanya contohnya itu seperti ada yang di Al-Quran dijelaskan bahwa tidak boleh mendurhakai orang tua. Nah, di qiyas ini dianalogikan seperti menjadikan bahwa jangan berkata kepada orang tua, ataupun ya udahlah, ataupun yang lain. Kemudian yang kedua ada musawi, atau ya seperti itu. Biasanya ini dianalogikan seperti kewajiban seorang suami ataupun seperti kita itu seorang bapak, ya, itu harus menafkahi anaknya, bahkan tidak tertulis itu pun harus kan. Kemudian yang ketiga adalah dolalah, atau tidak mewajibkan. Contohnya apabila kita mengambil harta, kita kan menafkahi anak. Kemudian apabila anak sudah sukses, kita boleh saja meminta untuk kita dinafkahi oleh anak kita, tetapi tidak diwajibkan. Itu namanya analogi dari qiyas dolalah. Kemudian syib atau keraguan, ini biasanya persoalan-persoalan dengan keraguan. Ada banyak faktor yang dapat berubah-ubah, dan di semua ini ada karena sebab atau persoalan dalam Islam ataupun yang lain. Seperti itu saja yang saya pahami. Sekian dari saya. Apabila banyak kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan, dan kekurangannya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.